Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, walhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wa'ala. Ma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah, wabil khusus pembawa acara Ustadz Khalid dan anak-anakku sekalian yang di rumah, mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua juga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kita setelah bersama-sama membaca Al-Ma'surat yang banyak sekali faedahnya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Khalid sebagai pembawa acara. Sekarang kita bercerita ya. Ini dongeng tapi dongeng nyata ya, kisah nyata tentang seorang yang luar biasa. Luar biasa dalam segala hal. Anak-anakku sekalian, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita umat Islam merasakan nikmatnya berislam. Dan kita anak-anakku sekalian harus menumbuhkan rasa syukur yang besar karena kenikmatan Islam ini telah dibawa oleh seseorang yang sangat besar jasanya, penuh perjuangan sehingga Islam ini sampai kepada kita, sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam. Siapakah beliau? Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi dan Rasul kita yang memiliki kehebatan yang luar biasa. Mungkin anak-anak, kalau anak-anak menganggap Spider-Man itu hebat, wow, Spider-Man itu kalah, Superman kalah, apalagi ya Shinchan segala macam itu kalah semua ya. Hari ini Pak Tarmizi ingin menceritakan seberapa sih hebatnya Rasul kita itu. Ini hanya beberapa peristiwa saja. Anak-anakku akan melihat betapa hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisahnya adalah ketika kebetulan malam bulan purnama. Di bulan purnama ini orang-orang kafir Quraisy yang belum mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka nyamperin Rasulullah. Apa mereka bilang? Muhammad, lihatlah itu di atas, ada bulan purnama. Kalau memang engkau adalah Nabi, engkau adalah Rasul, tentu engkau bisa membelah bulan itu menjadi dua. Orang tidak percaya itu seperti itu. Ada saja permintaannya yang aneh-aneh. Tapi Rasulullah melayaninya. Apa kata Rasulullah? Apakah apabila itu bulan terbelah menjadi dua, kalian akan beriman kepadaku bahwa aku adalah seorang nabi, aku adalah seorang rasul? Apa mereka bilang? Iya, kami akan beriman. Kalau engkau bisa membelah itu bulan menjadi dua, berarti engkau benar-benar seorang rasul, engkau benar-benar seorang nabi. Rasulullah mengangkat kedua telapak tangannya, berdoa kepada Allah.
Beliaulah seorang nabi yang betul-betul nabi, dan beliau adalah seorang rasul dan betul-betul seorang rasul. Beliau orang yang paling dekat kepada Allah. Maka setiap beliau mengangkat tangan, Allah langsung mengijabah apa yang beliau minta. Beliau minta kepada Allah, ya Allah, mereka meminta itu bulan terbelah menjadi dua. Dengan kekuasaanmu belahlah itu bulan menjadi dua. Bulan itu ciptaan Allah. Alangkah mudahnya bagi Allah membelah sesuatu yang Allah ciptakan. Maka tiba-tiba itu bulan membelah. Sebagian bergeser ke atas, karena Makkah itu berada di tengah-tengah gunung. Di sekeliling Makkah itu adalah gunung-gunung. Maka terlihat oleh mereka satu terbelah ke atas dan satunya ke bawah. Betul-betul bulan terbelah menjadi dua. Kata Rasulullah, lihatlah, itu bulan telah terbelah menjadi dua. Apa reaksi kaum kafir Quraisy? Mereka tidak memenuhi janji yang telah mereka ucapkan. Lalu mereka, luar biasa engkau Muhammad, malam ini kami membuktikan bahwa engkau betul-betul seorang penyihir yang luar biasa. Ternyata mukjizat yang Allah tunjukkan kepada mereka tidak juga membuat mereka beriman. Itulah mahalnya hidayah. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Kita tidak tahu kalau kita hidup di zaman Rasulullah, apakah kita pengikut Rasulullah atau jangan-jangan kita pengikut kaum kafir Quraisy. Nauzubillah. Itu iman, hidayah. Iman itu anugerah yang Allah berikan kepada hati setiap manusia. Kita alhamdulillah lahir sudah beriman sebagai seorang muslim. Andaikan kita ditakdirkan Allah hidup di zaman Rasulullah, kita tidak tahu apakah kita pengikut Rasulullah atau pengikut Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, inilah yang kita harus refleksi ke diri kita. Ya Allah, alangkah mahalnya hidayah. Sudah melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, bulan terbelah menjadi dua. Dan itu betul-betul terjadi. Karena beberapa tahun yang lalu para ahli Amerika Serikat telah membuktikan, mereka melakukan penelitian bahwa ada bekas-bekas bulan itu terbelah. Karena dia merapat lagi dan bekas terbelahnya itu masih ada. Dan itu diteliti oleh para antariksa Amerika, dan mereka meyakini bahwa ini bulan pernah terbelah. Dan mereka tidak tahu bahwa itu betul-betul terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kemudian cerita lain, ketika Rasulullah sedang sholat di pinggir Ka'bah, orang-orang kafir Quraisy ini tidak pernah henti siang malam memikirkan bagaimana mencelakai Rasulullah. Bagaimana kalau perlu Rasulullah dibunuh, biar mati sekalian. Malam mereka mengganggu, siang pun mereka mengganggu. Ini Rasulullah sedang sholat di pinggir Ka'bah. Mereka melihat ada Muhammad tuh, lihat Muhammad sedang sholat. Lalu mereka mengeluarkan ide-ide mereka. Bagaimana cara kita mencelakakan Muhammad? Macam-macam ide mereka. Dan di antara mereka ada seorang pemuda yang kuat, badannya kekar. Dia bilang, aku akan naik ke atas Ka'bah sambil membawa batu yang besar. Nanti dari atas Ka'bah aku lepas itu batu pas di atas kepala Muhammad. Udah habislah riwayat Muhammad, mati dia. Wah, kata teman-temannya, itu ide yang paling bagus. Ide kamu yang paling bagus. Ayo laksanakan. Maka dia mencari batu yang paling besar. Karena memang dia kuat, gagah, kekar, maco. Wah, orang sekarang bilang maco ya. Dia angkat batu itu. Orang lain mungkin bisa bertiga, berempat, berlima. Dia sendirian. Dia angkat, dia peluk, pikul itu batu di atas pundaknya. Lalu dia berjalan. Karena Rasulullah sholatnya khusyuk, tenang. Rasulullah sholat pas dinding Ka'bah. Maka dia naik ke atas Ka'bah. Dia cari pas
kira-kira di atas kepala Rasulullah. Dilihat ke bawah, wah ini dia nih, pas kepalanya Rasulullah. Lalu batu yang dia pikul itu dia lepaskan pas di atas kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Jibril datang kepada Rasulullah. Kata Jibril, ya Muhammad, ada batu di kepalamu yang dilepaskan dari atas Ka'bah. Percepatlah sedikit sholatmu. Rasulullah mempercepat sholatnya. Tapi itu batu lebih cepat dilepas oleh pemuda yang gagah itu. Dilepas, batu itu meluncur dari atas Ka'bah. Anak-anakku sekalian, bayangkan, adakah orang yang hebat di dunia ini yang bisa menahan batu? Apalagi itu batu bukan batu kecil, batu yang besar. Rasulullah sedang at-tahiyat, At-tahiyat akhir, tinggal menunggu salam, itu batu sudah meluncur. Apa yang terjadi? Inilah kekuasaan Allah. Bahwa kita harus yakin bahwa Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya, maha tahu, maha mendengar, dan Allah tidak pernah lupa, tidak pernah tidur. Siapa yang dekat kepada Allah, Allah pasti akan selalu lindungi orang yang dekat kepada Allah. Rasulullah adalah orang yang paling Allah cintai, paling dekat kepada Allah. Maka ketika batu itu meluncur hanya tinggal sejengkal, nih di atas kepala Rasulullah, sejengkal, itu batu berhenti, anak-anakku sekalian, berhenti. Meluncur, tiba-tiba stop. Belum nyampe di kepala Rasulullah, dia stop, berhenti. Rasulullah, assalamualaikum, ke kanan, assalamualaikum, ke kiri. Kata Jibril, segeralah engkau bergeser ya Rasulullah. Rasulullah bergeser, itu batu meluncur. Berapa pasang mata kaum kafir Quraisy menyaksikan bahwa itu batu berhenti beberapa detik, berapa menit di atas kepala Rasulullah. Mestinya sesuatu yang luar biasa seperti itu menyampaikan iman ke hati mereka. Wah, ini betul-betul seorang Rasul yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi, setelah menyaksikan itu mereka bilang, luar biasa Muhammad. Hari ini kita membuktikan kembali bahwa dia memang betul-betul tukang sihir yang paling hebat. Jadi Rasulullah dibilang tukang sihir, bukan seorang nabi dan bukan seorang rasul. Dan sekali lagi gangguan mereka tidak berhasil terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, alangkah indahnya, alangkah enaknya kalau kita dekat kepada Allah. Setiap saat kita tinggal angkat tangan, Allah kasih. Jangankan hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil aja Allah kasih. Itulah kalau kita dekat kepada Allah. Kalian sejak kecil rajin beribadah, rajin sholat, rajin baca Al-Quran. Sejak kecil kalian terlatih dekat kepada Allah. Sehingga nanti ketika kalian besar menghadapi persoalan-persoalan hidup yang banyak, kalian sudah tidak kaget karena kalian sudah dekat kepada Allah. Nah, apakah setiap Rasulullah menunjukkan mukjizatnya mereka selalu tidak beriman? Tidak. Ada yang Allah kasih iman ke hati mereka. Nah, ini peristiwanya ketika orang Badui, ya. Rasulullah sedang berdakwah. Rasulullah dikelilingi orang-orang Makkah. Orang-orang ramai mengelilingi Rasulullah, mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Rupanya ada orang Badui. Orang Badui itu orang dari dusun, dari desa. Dia sedang berburu, menangkap hewan-hewan. Rupanya dia melihat ada kadal yang besar gitu, kadal tahu ya, kadal ya. Nah, kadal itu dikejar, ditangkap. Setelah ditangkap, dimasukin ke bajunya, ke kantongnya, disimpan. Lalu dia melihat, kok
orang ramai banget kumpul, ada apa? Dia juga bertanya-tanya, ada apa ini kok ramai banget ini orang kumpul-kumpul? Orang kasih tahu, itu tuh ada Muhammad. Muhammad itu mengaku seorang nabi, seorang rasul. Dia bilang bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang salah. Latta, Uzza, Manat ini bukan Tuhan. Masa Tuhan kita bikin dari batu lalu kita sembah? Kan aneh. Masa Tuhan dibikin? Duluan kita dong hidupnya daripada Tuhan kita. Kita hidup duluan lalu kita bikin Tuhan, lalu Tuhan ini kita sembah. Kan gak masuk akal. Mestinya Tuhan itu hidup duluan, baru menciptakan kita. Itu benar-benar Tuhan. Itu katanya dia itu Muhammad tuh. Orang Badui marah. Ini orang merusak agama kita rupanya. Demi Latta dan Uzza saya akan bunuh dia. Orang Badui itu orang hitam, tapi gagah, kekar, badannya besar. Karena dia biasa hidup di dusun-dusun, ya, kerja keras, makanya badannya kuat. Maka dia yang sudah baru nangkep kadal ini masuk di sela-sela kerumunan orang. Dia masuk maju ke depan. Dilihat, ini rupanya yang namanya Muhammad. Rasulullah itu orangnya ganteng, putih, ya, kulitnya kemerah-merahan. Semula dia marah besar, pengen membunuh Muhammad. Tapi setelah dia nyampe di depan di muka kerumunan orang, dia lihat yang mana namanya Muhammad. Dia melihat Rasulullah SAW yang begitu ganteng dengan senyumnya yang sangat menarik. Dia bilang, orang ini begitu ganteng, begitu menarik. Masa orangnya begini ganteng ini berbohong? Sepertinya tidak mungkin orang ini berbohong. Tapi saya perlu uji, katanya. Maka kadalnya itu dikeluarkan, kadalnya dilempar ke depan Rasulullah. Dilempar. Muhammad, kalau memang engkau benar-benar seorang nabi, engkau benar-benar seorang rasul, tuh ajak ngomong tuh kadal. Coba kadal itu bisa ngomong nggak? Benar nggak dia mengatakan bahwa engkau adalah seorang nabi? Tuh aneh kan permintaannya? Minta agar kadal ngomong bahwa Rasulullah adalah seorang nabi, seorang rasul. Aneh kan? Nah, tapi Rasulullah tidak cuek. Rasulullah tersenyum. Baiklah, kata Rasulullah. Apakah kalau kadal ini mengatakan bahwa aku adalah nabi, aku adalah rasul, engkau akan beriman kepadaku, kata Rasulullah. Ya, itu bukti. Kalau engkau bisa mengajak ngomong tuh kadal, berarti engkau memang betul-betul seorang nabi. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Penasaran kan? Ceritanya dilanjutkan besok. Nah, rupanya Rasulullah langsung matanya tertuju kepada seekor kadal yang diam. Kadal itu diam aja, nggak lari. Kan mestinya dilepas, bebas, lari ya. Rupanya dia begitu hormat kepada Rasulullah. Dilemparkan di depan Rasulullah, dia diam saja, nggak lari. Makhluk itu, kata Rasulullah, tahu siapa saya. Semua tahu, dinding, batu, segala macam ini tahu. Kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia itu saja yang tidak tahu aku adalah nabi. Maka aku sampaikan kepada mereka bahwa aku adalah seorang nabi. Nah, bagaimana kadal tadi? Dia diam menunggu Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, wahai kadal, siapa Tuhanmu? Kadal ngomong dalam bahasa Arab yang fasih. Dia mengatakan, Tuhanku adalah Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang maha segala-galanya, maha kuasa. Didengar oleh semua orang di situ. Karena kadal ngomongnya bahasa Arab yang fasih, yang lancar, maka mereka kan ngerti, mereka semua orang Arab. Nah, mereka paham bahwa kadal ini bersaksi bahwa Tuhannya adalah Allah, pencipta langit, pencipta bumi dan segala isinya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai kadal, siapakah aku? Siapakah aku, kata Rasulullah. Kadal ini menjawab dengan bahasa Arab yang fasih, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah Nabi Allah, engkau Muhammad bin Abdullah, utusan Allah.
Lalu orang Badui tadi, cukup. Keanehan yang luar biasa. Tapi tidak aneh sebetulnya terhadap Rasulullah SAW. Apapun bisa terjadi, karena beliau adalah seorang nabi. Cukup, kata orang Badui, aku beriman. Ajarkan kepadaku bagaimana aku menjadi pengikutmu. Kata Rasulullah, sebutkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia menyebutkan itu. Nah, itulah hidayah anak-anakku sekalian. Tiba-tiba Allah masukkan hidayah ke hati orang Badui ini, dia beriman kepada Rasulullah. Tapi apakah semua pasang mata yang menyaksikan itu beriman? Tidak. Orang Badui ini beruntung. Dia ketika menyaksikan itu, Allah kasih iman, Allah kasih hidayah di hatinya, sehingga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan anak-anakku sekalian, betapa susahnya menegakkan Islam, betapa susahnya mempertahankan Islam, betapa beratnya berdakwah, mengajak orang masuk Islam. Itu yang dilakukan Rasulullah. Bagaimana agar Islam itu terus menyebar, semakin banyak, sampai ke zaman kita sekarang ini. Nah, kemudian pernah Rasulullah SAW ketika bersama para sahabat beliau melewati satu dusun, satu desa atau satu kampung ya, satu kampung. Tiba-tiba Rasulullah mendengar suara memanggil beliau. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Rasulullah melihat bahwa itu bukan suara dari sahabat-sahabat beliau, bukan. Itu suaranya lain. Tapi itu suara sangat jelas. Rasulullah cari suara dari mana ini. Ternyata suara dari mana anak-anakku sekalian? Itu suara datang dari seekor kijang. Rasulullah lihat agak jauh di sana ada seekor kijang yang diikat. Nah, kijang diikat. Kijang itu rupanya memanggil-manggil Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Rasulullah akhirnya mendekat kepada kijang. Ada apa kijang? Engkau memanggilku. Ada perlu apa engkau memanggilku? Kijang itu ngomong, ya Rasulullah, tolonglah aku. Aku ditangkap orang, sedangkan aku punya anak kecil. Mungkin mereka sekarang sedang kelaparan, karena sudah lama aku ditangkap di sini, aku diikat di sini. Lepaskan aku sebentar ya Rasulullah. Aku kasihan sama anak-anakku, mereka kelaparan. Biarkan aku menyusui mereka sebentar, nanti aku kembali lagi ke sini. Dan silakan engkau ikat kembali. Rasulullah melepaskan ikat kijang itu. Bagaimana kalau engkau tidak menepati janji, kata Rasulullah. Kalau aku tidak menepati janji, pasti aku diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kata Rasulullah. Rasulullah lepas. Rasulullah duduk di situ nungguin. Ini kijang jalan cepat, lari dia. Lari, sup. Rasulullah tungguin lama. Nggak lama kemudian benar, kijang itu datang lagi. Datang lagi. Lihat sama Rasulullah, ini kijang datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, kata Rasulullah. Silakan. Diikat kembali. Rupanya ketika Rasulullah sedang mengikat kembali, yang punya kijang ini melihat. Dan yang punya kijang adalah seorang muslim pengikut Rasulullah. Dia menyamperin Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa denganmu? Apakah engkau suka dengan kijang itu? Kata Rasulullah, iya. Kalau engkau suka ya Rasulullah, aku berikan untukmu kijang itu. Nah, ini namanya pucuk dicinta, ulam tiba. Rasulullah memang hatinya sedang iba banget. Andaikan kijang ini milik beliau ingin lepaskan, biar kijang ini kembali mengasuh anaknya yang masih kecil. Ternyata Rasulullah ditawarin, ya Rasulullah, kalau engkau suka dengan kijang itu, aku berikan untukmu. Kata Rasulullah, iya, aku memang ingin kijang ini.
Nah, setelah kijang itu menjadi milik Rasulullah, Rasulullah lepaskan kembali ikatannya. Kata Rasulullah, sekarang engkau milikku, dan sekarang aku bebaskan engkau untuk pergi, tidak usah kembali ke sini lagi. Asuhlah anakmu yang masih kecil itu. Subhanallah. Inilah kasih sayangnya Rasulullah. Rasulullah kasihan sama kijang yang terikat. Nah, Rasulullah lepaskan. Setelah diberikan oleh yang punya kepada Rasulullah, Rasulullah lepaskan kijangnya. Nah, seperti anak-anak ya, kalian di rumah kalau punya hewan peliharaan, sayangi. Mungkin di antara kalian ada yang punya kucing, jangan anjing ya, kucing, punya ayam, punya burung, punya peliharaan ikan. Nah, itu bagus ya. Kalian sayangi, kasih makan, jangan disia-siakan. Misalnya melihara burung, nggak dikasih makan, nah itu nggak boleh. Kalau kalian memelihara hewan, nah harus memperhatikannya, ya perhatikan dengan kasih sayang, kasih makannya. Nah, insya Allah siapa yang sayang pada hewan, Allah pun akan sayang kepadanya. Nah, kemudian Rasulullah pernah duduk-duduk bersama Abu Bakar, bersama Utsman radhiyallahu anhum. Mereka duduk-duduk bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah ketika duduk itu mengambil kerikil yang ada di tanah. Rasulullah ambil satu sampai 7. Lalu Rasulullah tunjukkan kepada sahabat-sahabatnya batu di tangan beliau. Beliau tunjukkan nih batunya. Ya, batunya ditunjukkan. Tiba-tiba batu itu bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini batu didengar oleh sahabat-sahabat beliau. Kemudian Rasulullah taruh lagi ke tanah. Mereka diem, nggak terdengar lagi tasbihnya. Rasulullah ambil lagi 7 butir batu itu, kembali terdengar tasbihnya. Rasulullah taruh lagi di tanah. Mereka diem. Ambil lagi, ditaruh di tangannya Abu Bakar. Kata Rasulullah, mana telapak tanganmu wahai Abu Bakar? Abu Bakar kasihkan tangannya. Ditaruh batu di telapak tangan sahabat Abu Bakar. Ternyata batu itu bertasbih lagi. Subhanallah, subhanallah. Rasulullah ambil dari tangan Abu Bakar, taruh lagi di tanah. Batu itu diam lagi. Diambil lagi oleh Rasulullah, wahai Utsman. Nah, di sebelah Abu Bakar ada sahabat Utsman bin Affan. Wahai Utsman, mana telapak tanganmu? Kata Utsman, ini ya Rasulullah. Batu tadi ditaruh di telapak tangan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kembali batu itu bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata Rasulullah, tidaklah semua makhluk Allah yang kalian lihat ini di sini kecuali mereka bertasbih kepada Allah. Dan tidaklah mereka semua adalah tahu siapa aku, kata Rasulullah. Jadi ternyata dinding ini, dinding, batu, lemari, semua yang ada besi-besi semua ini, kursi, meja ini bertasbih. Jadi kita anggap ini makhluk mati ya. Biasanya kita berpikiran batu kan mati. Beda dengan ayam, beda dengan kambing, beda dengan pohon. Kalau pohon kan hidup, ternyata tidak. Pikiran kita, kalau kita belajar IPA, yang hidup itu, makhluk hidup adalah hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ternyata tidak, anak-anak. Semua yang Allah ciptakan, makhluk Allah ini semuanya hidup. Mereka bertasbih kepada Allah, hanya kita tidak tahu bagaimana tasbihnya. Nah, Rasulullah membuktikan. Diambil batu kerikil 7, dipegang, ditaruh di telapak tangan beliau, bertasbih. Di telapak tangan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, bertasbih. Taruh di atas telapak tangan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, bertasbih. Nah, itu menunjukkan batu itu bertasbih. Ketika ditaruh lagi dia diem. Nah, diem karena apa? Karena ya dia bertasbih tapi tidak terdengar. Ketika didekatkan di telapak tangan, terdengarlah suaranya bertasbih. Berisik gitu kayak tawon. Ya, diceritakan dalam hadis, suaranya tuh kayak tawon. Menyebut subhanallah, subhanallah. Nah, banyak sekali anak-anakku sekalian cerita ya tentang luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sampai pohon pun. Nah, pohon itu banyak sekali hadisnya yang menceritakan pohon bergerak. Berarti ini peristiwanya banyak sekali peristiwanya. Di waktu-waktu yang lain terjadi lagi. Nah, Rasulullah memerintahkan sahabat, panggilkan pohon itu kemari. Nah, pohon itu disamperin sama sahabat, wahai pohon, engkau dipanggil oleh Rasulullah. Sahabat tadi tidak mengasih tahu di mana Rasulullah, tapi pohon itu tahu di mana Rasulullah. Pohon itu bergerak. Khususnya ketika Rasulullah mau buang hajat ya. Kalau Rasulullah BAB buang hajat, Rasulullah cari penutup. Mau padang pasir kan susah cari penutup, cari dinding. Maka kata Rasulullah, panggilkan pohon itu kemari. Lalu sahabat nyamperin tuh pohon, wahai pohon, engkau dipanggil oleh Rasulullah. Pohon itu bergerak, lalu menutupi Rasulullah. Setelah selesai, kata Rasulullah, kembalilah ke tempatmu semula. Itu pohon bergerak lagi. Nah, ini hadisnya banyak. Ternyata peristiwanya itu sampai beberapa kali. Bahkan ada orang yang tidak percaya pada Rasulullah. Ya, ini orang Badui juga ya. Badui tidak percaya. Apa bukti bahwa engkau adalah seorang nabi, engkau seorang rasul? Kata orang Badui ini. Kata Rasulullah, buktinya itu pohon. Pohon itu tahu bahwa aku adalah seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba buktikan, kata orang Badui. Lalu pohon itu dipanggil oleh Rasulullah. Wahai pohon, aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memintamu untuk datang kemari. Itu pohon datang bergerak. Itu bumi terbelah karena pohon itu melewat. Kayak gempa ya. Kalau gempa itu kan bumi pecah, terbelah. Nah, begitulah ketika pohon ini mau lewat, bumi ngasih jalan. Bergerak. Pohonnya bergerak, satu pohon mendekat kata Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ngomong dia. Setelah itu, wahai pohon, kembalilah ke tempatmu semula. Balik lagi. Nah, orang Badui ini memang dia polos ya, polos. Jadi kalau melihat hal-hal yang luar biasa, cepat dia percaya dan beriman kepada Rasulullah. Jadi banyak peristiwa yang orang Badui tadi kadal, orang Badui beriman. Ini pohon juga orang Badui beriman. Ketika Rasulullah sampaikan buktinya adalah pohon itu, dia tahu bahwa aku adalah Rasulullah. Maka pohon itu bergerak dan orang Badui ini tahu ini sesuatu yang luar biasa, bukan sihir. Tidak ada sihir yang bisa memerintahkan pohon. Tidak ada. Tidak ada sihir yang bisa ngomong sama kadal. Kadal disuruh ngomong, nggak ada sihirnya. Ya, banyak peristiwa nanti kita lain waktu kita ceritakan bagaimana kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur anak-anak, kita punya nabi, kita punya rasul, nabi akhir zaman, pemimpin para nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi kita adalah nabi pemimpin yang memimpin para nabi dan rasul. Beliau adalah nabi akhir zaman, nabi penutup. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara hidupnya Rasulullah kita ikuti. Beliau adalah tauladan, kita cintai. Dari cerita-cerita ini menumbuhkan rasa kagum, rasa bangga, rasa cinta kepada beliau. Semakin kita cinta, semakin senang kita meniru Rasulullah, meniru bagaimana sholatnya Rasulullah, makannya Rasulullah dan sebagainya. Mungkin ini Pak Tarmizi terlalu panjang ya ceritanya. Mudah-mudahan lain waktu kita sambung lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.